Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Azka Malia dengan NIM 22501013. Kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro yang diampu oleh Pak Yadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketidaksempurnaan pasar dan intervensi pemerintah. Dapat diketahui, kegagalan pasar pertama terjadi apabila produsen memiliki tipe rasional ekonomik di mana yang dipikirkan adalah hanya mencari keuntungan semaksimal mungkin. Hal ini kemudian memunculkan terjadinya kegagalan dari sisi penawaran. Kemudian salah satu kegagalan dari sisi penawaran ialah ikhtiar. Cara untuk mengambil keuntungan lebih tinggi ialah dengan cara merekayasa penawaran dengan menimbun barang. Namun ada pendapat yang berbeda yang menyatakan bahwa ikhtiar tidak selalu identik dengan monopoli. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Hal ini yang biasanya dikenal dengan monopoli alamiah. Kemudian, perlu dibedakan antara penyimpan pasokan barang untuk keperluan persediaan dan menyimpan stok barang untuk menimbun demi mencari keuntungan yang lebih tinggi. Misalkan, ada seorang penjual toko di salah satu pulau di Indonesia, di mana ia menyimpan pasokan barang lebih banyak karena faktor cuaca yang tidak menentu. Kondisi ini dapat menyebabkan tersedatnya distribusi barang. Hal ini yang menjadi argumen bahwa ikhtiar tidak selalu identik dengan monopoli. Singkatnya, suatu kegiatan masuk ke dalam kategori ikhtiar apabila salah satu dari tiga hal tersebut terpenuhi, yaitu yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun barang atau mengenakan hambatan masuk agar barang tersebut langka di pasaran. Kemudian yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum tindakan A dan B. Jadi, akibat ikhtiar, maka masyarakat luas dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini, misalnya dengan penegakan hukum, bahkan juga dengan intervensi dengan menyita barang yang ada dan kemudian melempar barang yang ditimbun ke pasar. Kemudian, praktek ikhtiar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang normal. Penjual akan mendapatkan untung besar, monopolistic range, sedangkan konsumen akan mendapatkan kerugian. Jadi, ikhtiar maka ada rekayasa permintaan. Apakah akan terjadi kegagalan pasar apabila terdapat konsumen yang berperilaku layaknya rasional economic man, kemudian yang bertindak sebagai rasional ekonomik ternyata dapat menyebabkan kegagalan pasar, meskipun produsen bertindak dengan maslahat oriented. Salah satu contoh konsumen yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar ialah apabila ia bertindak sebagai pembeli tunggal atas komoditas yang ditawarkan oleh banyak penjual. Hal ini mengakibatkan ia bisa bertindak sebagai tadlis, penipuan. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Adapun terdapat beberapa ragam tadlis yang dapat terjadi di dalam pasar. Ada tadlis kuantitas, ada tadlis kualitas. Nah, tadlis kuantitas sendiri termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.
Kemudian misalnya menjual baju sebanyak 1 kontainer karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Sedangkan tadlis kualitas, termasuk dalam tadlis kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya yaitu dalam penjualan mobil bekas, pedagang menjual mobil bekas dan dalam kondisi 80% baik dengan harga jual tertentu. Pada kenyataannya tidak semua penjual menjual mobil bekas dengan kondisi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kondisi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama. Kemudian itu sebabnya keseimbangan akan terjadi bila penjual menjual mobil kualitas buruk kepada pembeli yang membeli mobil itu sebagai mobil berkualitas buruk, atau penjual menjual mobil kualitas baik kepada pembeli yang melihat mobil itu sebagai mobil berkualitas baik. Dengan kata lain, mobil kualitas buruk mempunyai pasarnya sendiri dan kualitas yang baik mempunyai pasarnya sendiri. Yang ketiga, tadlis harga. Tadlis harga ini termasuk menjual barang yang harganya lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Katakanlah seorang pendatang bernama Danang dari Surabaya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya dia. Yang keempat, tadlis waktu penyerahan. Seperti tadlis penipuan kuantitas, kualitas, dan harga, tadlis waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini misalnya si penipu tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada besok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari. Namun, ketika sang pembeli hendak mengambil barang yang telah dipesan, ternyata barang pemesan tersebut belum tersedia. Terus ada tagrir. Tagrir berasal dari kata bahasa Arab gharar yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Sebagai istilah dalam fikih muamalah, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi. Menurut Ibnu Taimiyah dalam Karim 2004, gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli. Tagrir maupun tadlis keduanya terjadi karena adanya asimetris information. Bedanya dalam tadlis asimetris, information ini hanya dialami oleh satu pihak saja. Sedangkan dalam tagrir dialami oleh kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Oleh karena itu, kasus tagrir terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak. Dalam ilmu ekonomi, tagrir ini lebih dikenal sebagai Kemudian tagrir dalam kualitas. Contoh tagrir kualitas adalah seseorang menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak kambing tersebut segera setelah. Berikut rincian dari 4 tagrir tersebut, yaitu yang pertama tagrir kuantitas, contohnya yaitu sistem ijon. Yang kedua, tagrir kualitas, contohnya yaitu seorang menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Yang ketiga, tagrir dalam harga, terjadi ketika menjual menyatakan bahwa ia akan menjual 1 unit oven merek ABC. Terus kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya 2 harga dalam satu akad. Yang keempat yaitu tagrir waktu penyerahan. Misalnya Andi kehilangan motor gede, kemudian kebetulan sudah lama menginginkan motor gede seperti yang dimiliki oleh Andi, dan karena itu ia ingin membelinya. Akhirnya Andi dan Budi membuat kesepakatan. Andi menjual motor gede dengan
harga ada keterbukaan informasi. Salah satu penyebab terjadinya kegagalan pasar ialah karena tidak simetrisnya informasi yang dimiliki oleh para pelaku pasar. Larangan terhadap berbagai praktik yang telah dijelaskan di atas pada dasarnya ialah sebagai upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka. Nah, ekonomi Islam melarang praktik-praktik berikut, yaitu talaki ruhban, bayi najasyi, khabban fa'ashi, dan bayi al-hadir lil. Kecurangan-kecurangan ini juga merupakan bentuk manipulasi dan distorsi informasi, sehingga harga yang tercipta tidak adil. Akibat penipuan, pembeli harus membayar lebih mahal dari yang seharusnya, sehingga ia menderita kerugian. Oleh karenanya, keterbukaan informasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Kemudian ada intervensi pemerintah dalam kegagalan pasar. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi kegagalan pasar, baik berupa intervensi pasar maupun intervensi harga. Pada dasarnya, jika pasar telah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga kemungkinan justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Dapat disimpulkan yaitu kegagalan pasar pertama terjadi apabila produsen memiliki tipe rasional economic man, di mana yang dipikirkan adalah hanya mencari keuntungan semaksimal mungkin. Hal ini kemudian memunculkan terjadinya kegagalan dari sisi penawaran. Salah satu kegagalan dari sisi penawaran ialah ikhtiar. Ikhtiar ialah praktik menimbun barang dengan tujuan agar harga di pasar menjadi lebih mahal. Konsumen yang bertindak sebagai rational economic man ternyata dapat menyebabkan kegagalan pasar. Salah satu contoh konsumen yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar ialah apabila ia bertindak sebagai pembeli tunggal atas komoditas yang ditawarkan oleh banyak penjual. Hal ini mengakibatkan ia bisa bertindak sebagai penentu harga di pasar. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Selain itu juga, praktik lain yang dapat terjadi di pasar adalah praktik tagrir. Untuk menjamin mekanisme pasar yang adil, maka keterbukaan informasi akan sangat diperlukan. Keterbukaan informasi akan menjadikan transaksi dilakukan dengan ridho sama ridho dan adil. Selain itu, ekonomi Islam melarang praktik-praktik berikut: talaki rukban, bayi najasi, goban fahisi. Praktik-praktik tersebut dilarang karena akan dapat mempengaruhi mekanisme pasar. Kemudian materi yang kedua ada upaya menuju tipologi maslahah oriented economic man. Tidak dapat dipungkiri kondisi yang ideal untuk beroperasinya ekonomi adalah keberadaan maslahah oriented economic man, baik pada sisi konsumsi maupun sisi produksi. Ketidakseimbangan pada sisi produksi, konsumsi, dan distribusi yang berimbas pada tidak berjalannya mekanisme pasar. Tujuan identifikasi ini adalah untuk memastikan diagnosa yang tepat mengenai kelemahan-kelemahan dari setiap tipologi yang ada. Kemudian yang kedua, kelemahannya terletak pada pemahaman yang kurang terkait dengan upaya pemberian manfaat pada pihak lain. Selain itu, kelemahan ketiga adalah adanya dorongan penguatan pada perilaku konsumsi dan produksi yang cenderung bersifat individualisme. Individualisme konsumsi dan produksi ini mengakibatkan sejumlah aplikasi, yaitu antara lain tidak adanya distribusi ekonomi di antara para pelaku ekonomi karena fokus konsumsi adalah pada diri sendiri.
Yang kedua, tidak akan berkembangnya skema kooperatif produksi. Pada konvensional economic man ada 3 upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, memperkuat orientasi akhirat. Ini adalah hal yang sangat penting karena terbaunya kesadaran akan akhirat akan membawa perubahan paradigma. Yang kedua, perlunya penguatan paradigma maslahah, terutama dalam hal penebaran manfaat bagi pihak lain. Perlu didorong dan diperkuat aspek pentingnya untuk senantiasa menebar manfaat. Yang ketiga, juga tidak kalah penting adalah mengubah cara pandang terhadap konsep maslahah oriented dari beban menjadi kebutuhan. Mengubah dari beban menjadi kebutuhan akan mengubah perilaku ekonomi yang ada. Pada sisi konsumsi, ketidak berbagi barang kepada orang lain dianggap bukan beban dan malah jadi kebutuhan. Ia pun tidak akan merasa sulit untuk senantiasa memperhatikan keseimbangan ekologis dalam melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa. Ia akan menghindari konsumsi barang dan jasa yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada pembahasan yang bab tentang upaya menuju tipologi maslahah oriented economic man yang merupakan bentuk paling ideal pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro Islam. Pembahasan dimulai dengan mengkaji kelemahan yang terdapat ada 3 tipologi, yaitu konvensional economic man, ascetic man, dan apathetic man. Pada bab upaya menuju tipologi maslahah oriented economic merupakan bentuk paling ideal pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro. Ada 3 tipologi, yaitu yang pertama konvensional economic man, yang kedua ascetic man, dan yang ketiga apathetic man. Adapun kelemahan ada 3 tipe manusia lainnya. Menerapkan yaitu membahas bertransformasi menjadi maslahah oriented economic man. Perekonomian akan beroperasi secara ideal ketika yang mendominasi sisi permintaan dan penawaran adalah maslahah oriented economic man. Identifikasi kelemahan pada tipologi selain maslahah oriented economic man perlu dilakukan untuk kemudian dicarikan jalan keluar atas setiap tipologi yang ada agar bisa bertransformasi menjadi tipologi maslahah oriented economic man. Pada konvensional economic man perlu dilakukan sejumlah perbaikan, yaitu memperkuat orientasi akhirat, memperkuat paradigma menebar manfaat bagi pihak lain, dan yang ketiga memperkuat filosofi bahwa maslahah oriented bukanlah beban. Pada ascetic economic man perlu dilakukan sejumlah langkah perbaikan, yaitu memperbaiki cara pandang kehidupan dunia. Yang kedua, memperkuat semangat produktivitas ekonomi sebagai bagian dari ajaran agama termasuk konsumsi yang berkualitas. Yang ketiga, penguatan paradigma bahwa memberikan kemaslahatan yang lebih besar lebih disukai dalam Islam. Pada apathetic economic man perlu dilakukan langkah perbaikan sebagai berikut. Memperbaiki cara pandang kehidupan dunia dan akhirat, meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga meyakini bahwa paradigma senang bertanggung pada orang lain karena kekeliruan yang sangat substansial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.